Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di seri video jawaban pemicu kimia organik 2. Nah, nomor terakhir di pemicu 3, nomor 8. Di nomor 8 yang diinginkan adalah meranking derivat karboksilat sesuai dengan nucleophilic attack. Jadi bagaimana dia bisa diserang oleh nukleofili, diserang oleh sebuah nukleofili, dan sebutkan alasannya mengapa dia bisa reaktivity. Saya tulis Rx saja, Rx of nucleophilic attack. Nah, teman-teman di sini punya ini asetamida, siklate, lalu ini anhidrida, ini ada ester, dan asil klorida. Oke, teman-teman kalau baca bagian derivat karboksilat, reaksi karboksilat secara umum itu, kalau teman-teman juga sudah tahu, itu adalah ini OH, misalnya ini E, kalau ada dalam sebuah nukleofilik, itu akan menyerang ini ke sini, lalu akan terjadi tetrahedral intermediate. Maaf, misalnya ini bukan OH tapi sebuah, ini saya tulis Y saja. Lalu kita akan punya tetrahedral intermediate dengan sini O-, ini Y. Kita punya nukleofilik. Lalu setelah itu ini akan ke bawah dan Y-nya itu akan terpendam, melibatkan sebuah gugus pergi. Jadi nanti teman-teman akan punya nukleofilik double. Ini double bondnya terhasilkan lagi, berbeda dengan adisi keton dan aldehid itu tidak terjadi lagi, malah menjadi OH. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman mau meranking derivat karboksilat, teman-teman harus melihat gugus pergi apabila mereka direaksikan dengan nukleofilik. Nah, kalau teman-teman lihat ini increasing of nucleophilic attack. Jadi kita lihat dari yang paling bawah. Kalau teman-teman tahu itu asetamida adalah nomor 1 yang paling rendah. Mengapa? Karena gugus pergi amida itu sangat jelek. Tuh, ini amida itu sangat buruk karena dia sangat basah. Apabila sebuah gugus pergi itu sangat basah, kebasahannya tinggi, maka itu menjadi gugus pergi yang buruk. Nah, jadi NH ini adalah gugus pergi yang sangat buruk. Oke, selanjutnya kalau teman-teman lihat itu ada yang itu ester. Ester gugus pergi yang buruk karena ini ada gugus metoksi, sebuah basa juga, sebuah basa yang cukup kuat. Jadi dia gugus pergi yang buruk, sehingga dia ketika diserang oleh sebuah nukleofili itu sulit, karena nanti yang harus gugus pergi di sini adalah gugus pergi yang cukup buruk, yang kebasahannya tinggi. Lalu lanjut ke ranking ini adalah anhidrida asam. Mengapa anhidrida asam? Karena anhidrida asam itu biasanya reaksinya adalah reaksi pembelahan, menghasilkan karboksilat lagi dan nukleofilik yang ditambahkan. Jadi nanti ada tergenerate ion biasanya, ion karboksilat RCO-, dan itu sangat stabil. Itu tidak terlalu basah dan dia stabil karena resonansinya. Jadi kalau teman-teman dapat itu, kalau misalnya RCO-, jadi ini akan beresonansi seperti ini dan dia stabil. Resonansi seperti ini dan dia stabil, sehingga anhidrida asam itu mempunyai gugus pergi yang cukup baik. Lalu berarti kalau teman-teman lihat yang paling baik itu apa? Nah, jelas itu adalah asil klorida, asil halida, karena ya halogen itu gugus pergi yang sangat baik sekali, sehingga dia itu basa lemah yang terhasilkan dari asam kuat. Jadi kalau misalnya nanti ada nukleofilik menyerang, dia menyerang ke sini, nanti dengan sangat mudah sel itu akan pergi, tergantikan oleh nukleofilik. Seperti itu. Jadi ini alasannya. Jadi kalau teman-teman alasannya adalah mengapa rankingnya seperti ini.
Karena dari 1 sampai 4 LG atau living group itu menjadi sangat kurang basa sehingga menjadi disukai menjadi buku seperti yang baik, disukai menjadi living group yang baik. Jadi ini adalah alasan utama reaktivitas dari derivat karboksilat. Oke, kalau teman-teman sudah menjawab nomor 8 seperti itu, maka kita anggap nomor 8 sudah selesai.